Shalom, Bapak Ibu, selamat datang di program Portal. Kali ini kita sudah masuk dalam episode yang ke-7, Pak Ibu. Jadi kalau saudara sudah siap untuk belajar bersama-sama, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7, Pak Ibu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Di situ Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi kalau sampai saudara dan saya bertanya kepada Tuhan, sebenarnya panggilan saya ini apa gitu. Nah, salah satunya berdasarkan apa yang tertulis pada ayat yang baru saja kita baca, Alkitab bilang ini, panggilan kita adalah untuk hidup kudus, Pak Ibu. So, waktu Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib itu, Dia tidak bermaksud supaya pada akhirnya setelah kita keluar dari kegelapan, saudara dan saya tinggal hidup di dalam kecemaran. Itu bukan maksud Tuhan, itu bukan tujuan Tuhan untuk hidup saudara dan saya, itu bahkan bukan panggilan Tuhan buat kita. Sebab ini yang Alkitab bilang, Tuhan panggil saudara dan saya supaya pada akhirnya kita ditemukan sebagai orang-orang yang mengekspresikan tindakan kudus di dalam hidupnya kita. Nah, mari kita lihat dulu beberapa pengertian dari kata-kata penting pada ayat yang baru saja kita baca supaya kita semakin paham apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Di situ, Pak, Ibu, di ayat yang ke-7 Alkitab bilang Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Nah, sekarang pertanyaannya, arti dari cemar itu apa? Kata cemar sendiri, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani, menggunakan kata akatarsia. Akatarsia. Akatarsia atau cemar, itu artinya adalah ini, Bapak Ibu, kenajisan nafsu. Contohnya adalah begini, seks di luar pernikahan, pornografi, lalu perselingkuhan, ketidaksetiaan kepada pasangan yang telah disahkan di hadapan Tuhan dalam sebuah pernikahan, lalu korupsi, Pak Ibu. Itu contoh tuh kenajisan dari nafsu. Nah, Tuhan tidak panggil kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Lalu arti yang kedua dari cemar atau akatarsia adalah begini, nggak murni dalam motif. Contohnya begini, Pak Ibu. Kalau saudara dan saya mau berbuat baik dalam kehidupan kita, maka terbiasalah berbuat baik saja, sebab itu adalah identitasnya kita. Kita nggak berbuat baik supaya begini, kita menerima balasan dari orang lain. Karena ini yang Alkitab bilang, cemar itu sama dengan tidak murni dalam motif. Saudara harus ingat bahwa ini yang Alkitab bilang, Tuhan itu, Bapaknya kita itu terkenal baik kepada orang-orang jahat dan juga baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Berarti kan sekarang begini, kebaikan seharusnya menjadi identitas kita. Dipuji oleh orang atau tidak, dibalas oleh orang atau tidak, saudara dan saya akan tetap hidup berbuat baik, sebab itu adalah identitas kita yang sebenarnya. Kita tidak berbuat baik supaya menerima balasan, Pak Ibu. Kita berbuat baik karena itu adalah sejatinya kita itu sendiri. Amin. Nah, cemar atau tidak murni dalam motif itu contohnya adalah ini, memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Atau contoh yang lain adalah begini, Pak Ibu, kita ambil untung dari orang, dan waktu kita ambil untung dari orang itu sambil mencekik orang gitu. Keuntungannya tuh sampai bisa bikin orang tercekik gitu, karena harus membayar atau memberikan keuntungan yang berlebih kepada kita. Nah, itu Alkitab bilang, itu cemar sama dengan motifnya nggak murni. Makanya waktu saudara dan saya bertindak dalam hidupnya kita tiap-tiap hari, cek ulang, Bapak Ibu, cek ulang. Kita ini mengerjakan tindakan ini motifnya apa? Kalau motifnya hanya terfokus kepada egosentris, kepada keuntungan pribadi, dan rela membiarkan orang lain tercekik oleh kita dan rugi asal kita untung. Nah, itu tindakan cemar, Alkitab bilang, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, cemar atau akatarsia itu artinya adalah begini, Bapak Ibu, boros.
Nah, Tuhan tidak panggil kita untuk hidup boros, Pak Ibu. Boros di situ contohnya adalah begini, sulit sekali untuk saudara dan saya untuk membuat begini, garis tegas antara apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Karena orang susah membuat garis tegas di antara dua hal tersebut, makanya seringkali yang terjadi adalah kita melakukan pemborosan terhadap hal-hal yang nggak penting gitu Pak Ibu. Nah itu cemar ternyata Alkitab bilang. Boros itu juga artinya adalah ini Bapak Ibu, kendali diri yang tidak kuat dalam perencanaan keuangan. Jadi artinya Tuhan panggil kita rupa-rupanya begini, supaya saudara dan saya dikenal sebagai orang yang berencana dan stick kepada rencana tersebut, apalagi kalau sudah berkaitan dengan keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya tidak ditemukan sebagai orang yang boros Pak Ibu. Selalu ingat ini baik, Tuhan memberkati kita, lalu kalau kita bisa olah berkat itu dengan benar, maka kita dengan berkat Tuhan yang ada pada kita, saudara dan saya sedang membuka peluang untuk juga bisa melepaskan berkat atau memberkati orang lain. Amin. Nah ini Alkitab bilang, Tuhan tidak panggil kita untuk melakukan apa yang cemar. Tuhan tidak panggil kita untuk hidup boros. Tuhan panggil kita untuk hidup tertata, atur seluruh perencanaan termasuk keuangan yang ada, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Lalu yang berikutnya, cemar, itu artinya adalah begini Ibu, Bapak. Tidak bersih dalam pikiran dan hidup. Makanya kan saya berkali-kali Bapak Ibu selalu mengingatkan kita bersama tentang Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang benar, manis, adil, suci, mulia, disebut kebajikan, patut dipuji, apalagi yang terakhir ya. Saya tiba-tiba lupa. Pokoknya ada 8 hal itu. Nah Alkitab bilang 8 hal yang tertulis pada Filipi pasal 4 ayat 8 itu tuh harus menjadi konten dalam isi berpikir kita. Inventaris dari isi pikir kita. Alasan utama kenapa kita bertindak. Sebab kalau bukan itu yang kita bangun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, dalam cara kita berpikir, maka yang terjadi adalah begini. Saudara dan saya punya pikiran gak akan bersih. Saudara dan saya punya kelakuan dalam hidup tiap-tiap hari itu nggak akan bersih. Nah Tuhan nggak panggil kita untuk melakukannya. Karena ini yang Alkitab bilang, Tuhan panggil saudara dan saya untuk hidup di dalam kekudusan dan mengekspresikan tindakan kudus dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Nah sekarang mari kita beralih kepada pengertian berikutnya, yaitu kata kudus Bapak Ibu. Kata kudus pada ayat yang tadi kita baca menggunakan kata hagiasmos. Apakah kudus atau hagiasmos? Pengertian yang pertama adalah begini, murni dalam pikiran dan murni dalam hidup. Seperti yang tadi kan Alkitab bilang, Tuhan nggak panggil kita untuk nggak bersih dalam pikiran dan nggak bersih dalam hidup, dalam kelakuan hidup. Sebaliknya, Tuhan panggil kita supaya saudara dan saya itu murni dalam isi pikir kita, bersih dan benar dalam isi pikir kita, lalu bersih pula pada tindakan yang kita pertontonkan dalam kehidupan kita. Begini Pak Ibu, saya tahu sekali bahwa secara teori statement ini gampang sekali terdengarnya, tetapi percayalah, saya juga menyetujui bahwa untuk memiliki isi pikir yang murni, bahkan kelakuan dalam hidup yang murni, yang bersih, yang benar, itu nggak segampang orang membalikkan tangan. Makanya berkali-kali saya bilang kepada Bapak dan Ibu begini, kita perlu tetapkan sebuah tujuan dalam hidup kita. Salah satunya adalah begini, saya harus hidup kudus karena untuk alasan itulah Tuhan memanggil saya gitu. Lalu yang kedua, latihan one day at a time. Latih diri, latih isi pikir dari satu hari kepada hari berikutnya untuk begini Bapak Ibu, supaya pada akhirnya kita terlatih bahwa dalam hidup kita tiap-tiap hari, pikiran kita isinya bersih, murni, benar, seperti yang Alkitab ajar, lalu kemudian kita menerjemahkan isi pikir kita ke dalam kelakuan yang benar pula. Nah, itu kudus, Alkitab bilang. Amin. Nah, berikutnya, kata kudus atau hagiasmos artinya adalah ini, Bapak Ibu, bersih dari rasa bersalah akibat dosa.
Mengertilah Bapak Ibu bahwa Tuhan telah menebus kita pakai darahnya. Mempercayai Tuhan punya karya di salib dan mempercayai ketuhanan Kristus di dalam kehidupan kita akan menolong saudara dan saya untuk merdeka dari dosa. Terfokus kepada hidup benar akan mempertahankan saudara dan saya sebagai orang-orang yang terbiasa hidup dalam kemerdekaan tiap-tiap hari. Seharusnya waktu saudara dan saya terfokus untuk berpikir benar sesuai firman, lalu hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajar, mengertilah bahwa dosa tidak akan mendapat lagi otoritas tertinggi untuk menguasai kehidupan kita, sehingga kita masih juga tetap ditemukan jatuh bangun dalam pelanggaran yang sama. Sebab sebaliknya, kalau firman Tuhan itu menguasai cara berpikir saudara dan saya, tuntun kita dalam langkah-langkah berkelakuan dalam kehidupan, yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan terfokus kepada atau terbiasa hidup di dalam kebenaran. Sehingga begini, kita merdeka dari rasa bersalah, tertuduh, terhakimi. Begini Bapak Ibu, semua orang adalah orang berdosa. Kalau bukan karena anugerah dari Tuhan dan karya salib, pencurahan darah Kristus yang akhirnya menguduskan kita, firman yang akhirnya mempertahankan kehidupan kita di dalam kekudusan itu sendiri, saudara dan saya punya potensi terbesar adalah berdosa. Tetapi yang tadi saya bilang, kalau kita melatih diri hidup sesuai dengan firman Allah yang diajar kepada hidup kita tiap-tiap hari, maka dosa tidak akan lagi mendapatkan kekuatan untuk menguasai hidup kita. Jadi begini, orang yang hidup kudus adalah orang yang telah terbiasa hidup di dalam kebenaran, sehingga mereka bersih Pak Ibu dari rasa bersalah akibat dosa di masa lampau. Mereka bersih dari tuduhan-tuduhan atau bahkan penghakiman dari dosa yang pernah kita buat, dari kejatuhan yang pernah kita alami di masa lampau. Merdekalah Pak Ibu, sebab orang yang kudus adalah orang yang hidup merdeka di dalam Kristus dan firman-Nya. Amin. Tuhan menerima kita tanpa syarat Pak Ibu. Waktu kita mengaku dosa dalam remuknya hati, remuknya jiwa, sekali Tuhan mengampuni kita, Alkitab bilang dosa kita dilempar oleh Tuhan sampai ke tubir laut, gak diingat lagi. Dia membuat saudara dan saya bersih dari dosa yang semula merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Menghidupi kebenaran seharusnya memerdekakan saudara dan saya dari rasa bersalah akibat dosa. Amin. Lalu berikutnya, kudus atau hagiasmos artinya adalah begini, bersih dari hal-hal yang tidak senonoh Pak Ibu. You name it, saudara pasti memahami apa hal-hal yang tidak senonoh. Bersihlah di area itu. Nah, itu bukti bahwa saudara dan saya sedang memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu hidup kudus. Kata terakhir dari kata kudus, pengertian terakhir dari kata kudus atau hagiasmos adalah begini Pak Ibu, mengabdi kepada Tuhan. Hidupnya kita nggak bisa cuman identik dengan melakukan tugas pelayanan saja atau pekerjaan pelayanan saja. Hidupnya kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan, itu artinya harusnya begini, hidupnya kita harusnya berani kita dedikasikan untuk mengerjakan kehendak Tuhan kepada di dalam kehidupan kita. Beranilah kasih diri kepada Tuhan, beranilah menghisapkan diri kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan. Mengabdilah kepada Tuhan untuk mengerjakan seluruh kehendaknya yang akan Dia wahyukan kepada saudara dan saya. Sewaktu kita berani mengabdikan diri kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan, apapun itu sesuai dengan porsi yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita, maka saudara dan saya sebenarnya adalah orang-orang yang sedang hidup di dalam panggilan Tuhan, atau orang-orang yang sedang hidup di dalam kekudusan itu sendiri. Amin Pak, Ibu. Baik, saya selesai. Mari saya undang saudara untuk kita berdoa bersama.
Kami berdoa biarlah dalam pengiringan kami akan Kristus, kami dikenal sebagai orang-orang yang berhasil hidup mengerjakan Tuhan punya panggilan. Bukan hidup cemar, tetapi hidup kudus. Supaya pada akhirnya dari cara hidup kami yang benar, ada banyak orang bisa melihat Kristus dengan nyata, kualitas Kristus dengan nyata di dalam kehidupan kami. Seluruh firman ini materaikan ya Tuhan, dalam pertimbangan kami, perenungan kami, supaya kami terkenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau saudara mau mendapatkan notifikasi untuk pengajaran berikutnya, jangan lupa subscribe Pak Ibu. Lalu setelah itu bagikan kepada banyak orang. Kita akan bersepakat belajar firman Tuhan bersama-sama, menghidupinya sampai gaya hidup benar menjadi gaya hidup kita tiap-tiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.